Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Edi. Kali ini kembali saya akan membahas tentang mata pelajaran simulasi digital untuk kelas 10 semester 1. Bab 2 yaitu pengolah angka Excel yang keempat yaitu fungsi logika if. Nah, langsung saja. Fungsi if itu pengertiannya adalah fungsi logika yang merupakan sekumpulan fungsi yang berisi perintah-perintah untuk mengoperasikan data secara logika, secara masuk akal, secara jalan gitu ya. Nah, fungsi if ini ada dua, yaitu fungsi if tunggal dan fungsi if ganda. Untuk fungsi if tunggal itu sebenarnya menggunakan atau dengan satu alamat kunci, nanti logikanya ada dua dan menggunakan satu rumus if ya. Misalkan sebuah contoh di sini, ini kalau ada tabel yang di sini ini ada tabel LP, nanti akan di keterangan ini kalau kita ketikkan huruf L di L dan P, maka di keterangan ini akan muncul tulisan lelaki ya, kalau P perempuan gitu. Nah, jadi maka kalau kita tuliskan adalah syarat logika jika L, maka pada kolom keterangan muncul tulisan laki-laki, selain itu perempuan. Bagaimana rumusnya? Rumusnya kurang lebih seperti ini, sama dengan if besar semua kecil semua boleh, buka kurung, terus alamat yang menjadi kunci sel itu diklik nanti, terus sama dengan syarat logikanya apa. Kalau sebuah huruf diapit 2 tanda petik, kayak huruf L ini kan berarti dia harus diapit 2 tanda petik, terus koma, terus akan menghasilkan hasil 1 atau laki-laki ini ya, diapit kanan dan kiri. Terus yang berikutnya adalah selain itu perempuan ya. Sedangkan untuk membacanya, alat bacanya kalau kita bahasa Indonesia seperti ini, misalnya sama dengan jika di sini di alamat kunci sel sama dengan syaratnya seperti apa, maka itu titik koma itu maka akan menghasilkan hasil 1, hasil yang sesuai dengan persyaratan logika ini tadi, koma lagi, atau selain itu koma, selain itu hasil 2 ya. Kita coba sama dengan besar semua, saya coba buat besar semua biar jelas. If buka kurung, terus alamat selnya ini diklik. Nah, ini misalkan di sini sama dengan tadi L ya, tapi dihapus 2 tanda petik. Ini L tanda petik, terus maka hasilnya adalah petik, hasilnya tulisan laki-laki, terus dihapus 2 tanda petik. Nah, tidak boleh yang jejer satu-satu begini, tidak boleh, tapi petik seperti ini ya. Terus selain itu, nah ini ya, selain itu atau titik koma, maka dia akan menghasilkan tulisan perempuan, kembali dihapus 2 tanda petik di depannya kata dan di akhir kata, terus tutup kurung. Kalau saya enter, dia akan menjalankan tulisan perempuan yang belakang ini ya. Kita enter set, nah hasilnya perempuan. Kita deret gini, maka munculnya adalah perempuan semuanya gitu. Kecuali kalau kita ketikkan huruf L terus di enter, maka ini akan berubah menjadi otomatis laki-laki. Ini kan mempercepat pekerjaan kita ya. Misalkan datanya itu ratusan, tinggal ngetik aja L, enter. Nanti ada di fungsi ganda itu bagaimana membuat kalau di deret tadi itu nggak muncul perempuan gitu ya, karena di sini belum kita ketikkan, nanti ada di fungsi ganda. Nah, ini kan fungsi if tunggal ya, jadi nanti di fungsi if ganda di bawahnya itu akan ada langkah untuk menyelesaikan permasalahan ini, kok muncul perempuan terus gitu ya. Baik. Contoh lain adalah pada keterangan ini. Pada keterangan ini, nah saya ingin misalkan syaratnya D dan A. D itu dewasa, sedangkan A itu anak misalkan. Maka rumusnya seperti yang tadi. Kita coba sama dengan if buka kurung, jika di sini sama dengan D ya, tapi di HP 2 tanda petik, D, maka titik koma
dewasa, tapi diapit dua tanda petik dewasa, petik ya. Selain itu petik lagi untuk tulisan anak, petik tutup kurung. Saya kembali versi bahasa Indonesianya. Jika di sini sama dengan huruf D, maka titik koma munculnya hasil satunya dewasa, diapit dua tanda petik. Selain itu titik koma anak, diapit dua tanda petik. Ini hasil 2. Kalau saya enter munculnya anak terus. Nah, saya klik terus di enter, lihat ke bawah. Nah, kita coba misalkan, oh itu ada dewasa, ada bapak berarti dewasa juga, terus ada anak, terus sama ada dewasa lagi. Nah, seperti itu. Itu adalah fungsi if yang tunggal. Nah, berikutnya lagi adalah ada fungsi if ganda. Ini contohnya hampir sama. Misalkan contoh logikanya, jika L laki-laki, jika P perempuan, selain itu tanda strip, sehingga nanti munculnya di sini selama belum di kolom LP ditulis L atau P, maka di sebelah kanan akan muncul tulisan strip seperti ini. Nah, kalau di sebelah kiri belum diketikkan. Nah, itu rumusnya agak panjang. If-nya nanti ada 2. Nah, ini perbedaannya. Kalau yang tadi itu dengan satu alamat kunci sama, menggunakan 2 logika boleh. Terus 2 rumus if. If-nya ada 2. Sama kok sebenarnya antara yang pertama dan logika yang kedua ini sama. Cuman yang diapit 2 tanda petik yang berbeda. Kita lihat sama dengan if buka kurung, alamat kunci selnya diklik, sama dengan syarat satunya, misalkan tadi adalah L, titik koma, hasil 1, koma lagi, terus if sel, alamat sel yang menjadi kunci sama dengan syarat 2, jadi nanti P, hasilnya hasil 2, tulisan perempuan. Selain itu strip. Bahasa Indonesianya sama dengan jika di alamat kunci sel ini sama dengan syarat 1, nanti L, maka titik koma, hasilnya adalah hasil 1, tulisan laki-laki. Terus koma lagi, jika alamat sel ini sama dengan kuncinya sama dengan syarat 2, misalkan tadi P, maka titik koma, hasilnya tulisan perempuan. Selain itu koma, tanda strip. Kita coba. Ini ada LP yang tadi sama dengan if buka kurung, ini diklik ya, sama dengan L tapi dipetik, diapit petik L dipetik, maka hasilnya adalah laki-laki tapi diapit petik laki-laki petik, koma if lagi, if buka kurung, jika di sini ini sama ya, alamat ini dan ini sama karena kita mengantisipasi di kotak yang ini nanti boleh ditulis L atau boleh ditulis P. Di sini sama dengan syarat langkah yang kedua, syarat logika yang kedua yaitu P, tapi diapit 2 tanda petik P. Maka hasilnya titik koma, maka hasilnya perempuan tapi diapit 2 tanda petik. Ini saya lupa, bisa diklik di sini petik. Nah, gini boleh kalau ingin memperbaiki. Terus selain itu petik tulisan anak tapi diapit tulisan strip. Ini boleh saya kasih spasi. Nah, tutup kurung 2 kali karena nutup kurung untuk kurung yang ini dan kurung yang ini. Kita enter, harusnya muncul strip. Nah, munculnya strip, muncul yang terakhir. Kita delete. Nah, kita tinggal coba. Tadi rumusnya hanya L dan P, berarti ini L P L misalnya, maka dia akan berubah secara otomatis gitu ya. Baik, yang berikutnya kita coba yang ini, BIA, B bapak, I ibu, I anak misalkan. Nah, ini nanti if buka kurung, ini saya klik, terus sama dengan B diapit petik, koma, maka
bapak, tapi petik diapit, petik lagi, koma, if lagi, buka kurung, dikit lagi, sama alamatnya, sama dengan ngatur yang i, ibu, i nya diapit tanda petik, titik koma, muncul tulisan ibu tapi diapit petik. Terus selain itu anak, petik anak, tutup kurung, enter, munculnya anak karena dia akan menjalankan perintah yang terakhir. Kita delete dan coba, itu ada ibu, ada bapak, ada anak. Maka ini data kalau ribuan, maka itu bisa menghasilkan banyak sampai bawah secara cepat ya. Jadi rumus ini untuk mempercepat pekerjaan kita. Rumus di awal mungkin agak panjang, tapi kalau kita delete otomatis dia akan mempercepat pekerjaan kita. Berikutnya lagi ada selain fungsi if tunggal dan if ganda, kita punya if n. Ini if n itu cirinya adalah menggunakan dua alamat kunci, bisa dua logika, dan kedua logika ini harus terpenuhi. Contohnya misalkan ini ada tabel jurusan pemakaian lab, dimana ternyata logikanya kelas 10 dan jurusan IPA, maka boleh pakai lab, selain itu tidak boleh. Jadi yang boleh memakai hanya kelas 10 jurusan IPA. Dua-duanya ini harus terpenuhi. Kalau salah satunya nggak terpenuhi, maka dia akan menjalankan yang terakhir. Kita coba. Nah, rumusnya adalah sama dengan if buka kurung n, buka kurung alamat sel, terus sama dengan logika 1, koma, terus alamat yang kedua, sel yang kedua, terus logika kedua. Logika keduanya yang IPA ya, logika pertamanya yang kelas 10. Maka hasilnya 1, tulisannya boleh dipakai, selain itu tidak boleh ya, titik koma tidak boleh. Yang ini jika di alamat kunci sel, jika di alamat kunci sel dan di alamat sel 2 sama dengan syarat 2, maka muncul hasil 1, selain itu hasil 2. Kita coba. Sama dengan if buka kurung n, nah buka kurung lagi, ini kita klik di sini, sama dengan apa tadi, 10, tapi diapit dua tanda petik 10, terus titik koma untuk alamat sel yang kedua ya, alamat sel yang kedua, jadi yang ini sama. Terus IPA ya, ini alamat yang kedua IPA, tapi diapit petik IPA petik, terus titik koma, titik koma, maka muncul tulisan yaitu boleh pakai, diapit dua tanda petik, selain itu petik tidak boleh, petik dikurung ini. Kita coba enter, ini hasilnya munculnya harusnya boleh dipakai karena dia kelas 10 jurusan IPA. Di delete bisa di delete, hasilnya ada tidak boleh semua. Kenapa? Karena yang boleh pakai hanya kelas 10 jurusan IPA, kelas 10 dan jurusan IPA. Itu adalah fungsi if n, dimana kedua syarat ini, syarat 1 dan syarat 2 harus terpenuhi untuk menampilkan hasil 1. Baik, sekarang yang berikutnya ada fungsi if or yang terakhir, yaitu dengan dua kunci, satu logika terpenuhi, maka otomatis hasil 1 akan muncul. Nah, contohnya adalah jika kelas 10 atau jurusan IPA, maka boleh pakai, selain itu tidak boleh. Jadi salah satu ini bisa terpakai entah kelas 10 jurusan apapun, terus termasuk ini jurusan IPA kelas berapapun boleh pakai, yang tidak boleh jurusan IPS. Coba yang if sama dengan or dulu, or sama dengan yang tadi, or saya klik sama dengan pertamanya adalah kelas 10,
tapi diapit 2 tanda petik 10, terus titik koma, syarat keduanya ini sama dengan petik IPA, petik tutup kurung titik koma, maka munculnya adalah tulisan boleh pakai. Titik, selain itu titik tidak boleh. Tutup kurung, enter. Munculnya ini baris ini munculnya adalah boleh pakai karena kelas 10 dan juga maaf ini kurang tutup kurung, nah boleh pakai. Kalau kita lihat yang ini kelas 10 IPS boleh pakai karena dia kelas 10, 11 IPA boleh pakai karena dia IPA, 11 IPS tidak boleh pakai karena dia bukan kelas 10, bukan jurusan IPA. 12 IPA boleh pakai karena jurusan IPA, 12 IPS tidak boleh karena dia bukan kelas 10 dan bukan jurusan IPA. Baik, mungkin itu kali ini pertemuan kita hari ini. Saya terima kasih banyak. Jika ada kesalahan, salah ucap, salah ketik, pesan saya jaga diri, jaga kesehatan, biar tetap sehat, terus tetap sholat biar selamat dunia akhirat. Mohon diklik share, like, subscribe karena ini gratis. Mungkin begitu dari saya, kurangnya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.